Masih banyak warga yang belum menikmati air layak minum. Akibatnya, 10,5 juta warga Jawa Barat terpaksa minum air kemasan. Tak sedikit masyarakat yang harus antri berjam-jam demi seember air bersih, atau harus membeli air dari pedagang air dorong karena air ledeng kadang tak kunjung mengalir. Tapi mereka masih beruntung, karena masih banyak juga rakyat yang tak mampu membeli layanan air. Seharusnya semua itu tidak terjadi, karena rakyat punya hak untuk mendapatkan air yang bersih dalam jumlah yang cukup serta berkesinambungan dan dengan harga yang terjangkau. Hak dasar itu harus dipenuhi oleh negara. Dari tahun ke tahun, uang rakyat yang mengalir ke lembaga-lembaga negara ini terus meningkat. Untuk skala nasional, tahun 2004 sampai 2009, anggaran negara mencapai 4,5 triliun dan pada tahun 2010-2014 mencapai 15,6 triliun rupiah. Sayangnya, aliran dana itu tidak membuat aliran air mengalir lancar ke rakyat. Di Jawa Barat, hanya 31,17% rakyat yang menikmati kesegaran air bersih. Hampir 3/4 rakyat Jawa Barat masih kehausan menanti air bersih. Banyak proyek pembangunan sarana air bersih yang gagal karena perencanaan yang buruk. Proyek pembangunan sarana air bersih yang bernilai ratusan juta yang seharusnya dinikmati oleh 100 kepala keluarga misalnya, hanya bisa dimanfaatkan oleh kurang dari 10 kepala keluarga. Akibatnya, biaya yang keluar tidak seimbang dengan manfaat yang dihasilkan. Penyelewengan pada tahap pelaksanaan, tak sedikit infrastruktur yang dibangun, serta bahan yang digunakan di bawah standar yang ditetapkan. Akibatnya, sarana air bersih rusak dalam waktu yang singkat. Banyak sarana air bersih yang hanya dibangun tanpa ada pemeliharaan. Akibatnya, rusak tak terurus. Bahkan, ada sarana air bersih yang seharusnya untuk warga malah dialirkan ke kolam renang milik pejabat setempat. Semua itu terjadi karena masyarakat tidak ikut dilibatkan. Masyarakat tidak diajak merencanakan, membangun, hingga memelihara bersama-sama, sehingga masyarakat tidak punya rasa memiliki. Ketika terjadi penyelewengan, masyarakat pun tidak mengkritisi. Jika masyarakat berpartisipasi, pasti semua itu tidak terjadi. Dengan alat bantu yang disebut audit sosial, masyarakat bisa ikut mengawasi, menilai, dan memastikan tidak ada kebocoran. Jika ada, maka mereka pun bisa melaporkan. Tahap pertama dalam audit sosial adalah mengumpulkan anggota dari tim masyarakat yang akan terlibat. Tim ini bisa meminta dokumen proyek ke dinas atau lembaga terkait. Dari dokumen itu, masyarakat bisa tahu anggaran serta petunjuk pelaksanaan proyek. Bermodal dokumen itu, masyarakat bisa melakukan pengecekan ke lapangan, mengukur debit air, kualitas air, dan infrastruktur yang digunakan. Semua temuan dicatat dan dicocokkan dengan dokumen. Hasil temuan disampaikan pada pertemuan publik yang dihadiri masyarakat, pemerintahan setempat, serta instansi terkait. Jika ada penyelewengan, maka masyarakat bisa mendesak agar segera dilakukan perbaikan. Banyak daerah yang telah menerapkan audit sosial ini. Hasilnya cukup menggembirakan. Proyek-proyek pemerintah dijalankan lebih baik karena merasa diawasi. Masyarakat menjadi terlibat aktif karena punya rasa memiliki. Kuncinya, warga memiliki rasa keingintahuan dan sikap kritis terhadap program-program pemerintah di daerahnya. Warga memiliki kesadaran untuk mengorganisir diri. Dan yang terpenting, masyarakat harus yakin bahwa yang mereka lakukan adalah bagian dari menuntut hak